Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Sylvia Dewi Kumalasari MTST, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Asuransi Transportasi. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Studi Kasus PT Asuransi Jasa Indonesia, di mana kami beranggotakan saya sendiri, Arsyana Shira, Amalia Maulidia, Erika Gunawan, Hendra Gunawan, Melvian Syah, Medina Aulia Zahra. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Medina. Baik, terima kasih Arsya atas kesempatannya. Di sini saya akan membahas latar belakang yang dimana pengangkutan barang melalui laut memiliki peran penting dalam pengadaan, namun juga memiliki risiko kerusakan, kehilangan, dan keterlambatan. Untuk mengurangi kerugian, asuransi pengangkutan menjadi solusi penting. PT Asuransi Jasa Indonesia atau Persero atau PT Jasindo merupakan perusahaan BUMN yang menyediakan layanan asuransi pengangkutan. Namun dalam praktiknya, penyelesaian klaim sering terhambat oleh dokumen yang tidak lengkap, proses verifikasi yang lama, dan kurangnya edukasi dari pihak Jasindo kepada tertanggung. Next slide. Identifikasi masalahnya, yang pertama ada inbound logistik, keterlambatan penyelesaian klaim yang merugikan tertanggung. Kedua, kurangnya pemahaman nasabah tentang isi polis dan prosedur klaim. Ketiga, kesulitan pembuktian kerugian karena dokumen pendukung tidak lengkap. Keempat, birokrasi PT Jasindo yang panjang dan rumit. Selanjutnya, lemahnya pengawasan pemerintah terhadap perusahaan asuransi. Baik, saya serahkan kepada Aja. Baik, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Melvin. Baik, terima kasih Arsya. Selanjutnya, profil PT Asuransi Jasa Indonesia. PT Jasindo adalah perusahaan asuransi umum milik negara yang berdiri sejak tahun 1973. Berasal dari penggabungan dua perusahaan asuransi Belanda dan Inggris, PT Jasindo berkomitmen menjadi perusahaan asuransi terpercaya dan terkemuka di Indonesia. Dengan pengalaman panjang, PT Jasindo berfokus memberikan pelayanan asuransi yang baik dan berkelanjutan. Selanjutnya, ada produk dan layanan yang disediakan oleh PT Jasindo. Yang pertama ada asuransi kebakaran, yang kedua asuransi kapal, yang ketiga asuransi pengangkutan, yang keempat asuransi engineering, yang kelima asuransi oil dan gas, yang keenam ada asuransi aneka, yang ketujuh ada asuransi kecelakaan diri, dan yang terakhir ada asuransi keuangan. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Erika. Baik, terima kasih Arsya atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang resiko yang dijamin dan tidak dijamin. Di dalam asuransi pengangkutan barang melalui laut, Jasindo memberikan jaminan atas resiko seperti bahaya laut, kebakaran, pencurian dengan kekerasan, pembajakan, dan kecelakaan yang melibatkan alat transportasi lain. Next slide. Namun terdapat beberapa risiko yang tidak dijamin seperti kerusakan akibat kesalahan hukum, pengemasan barang yang tidak sesuai, kerusakan alami seperti karat atau kebocoran, keterlambatan pengiriman, serta resiko yang berkaitan dengan perang terorisme dan tindakan politik. Next slide. Selanjutnya saya akan membahas tentang tanggapan atas permasalahan. Jadi PT Jasindo ini memberikan tanggapan bahwa mereka telah memproses klaim sesuai dengan ketentuan polis dan prosedur yang berlaku. Jasindo menyatakan bahwa keterlambatan dalam penyelesaian klaim disebabkan oleh ketidaklengkapan dokumen dari tertanggung. Namun, dalam kenyataannya, Jasindo dinilai kurang memberikan edukasi dan pendampingan kepada nasabah dalam proses klaim. Lalu berpegang pada aturan tertulis dan belum mengutamakan pelayanan yang memudahkan nasabah dalam memahami proses klaim. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Arsya. Baik, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Amalia. Baik, terima kasih Arsya atas kesempatannya. Untuk slide selanjutnya yaitu mekanisme pengurusan klaim, yang dimana di sini ada
terbagi menjadi beberapa. Yang pertama terkait dengan laporan klaim tertanggung, yang dimana sesuai dengan waktu yang tertera dalam polis, dan biasanya itu batas waktu pelaporan maksimum 7 hari kalender setelah peristiwa tersebut terjadi. Yang kedua, melengkapi data terkait dengan klaim atau melengkapi dokumen yang diminta oleh PT Jasindo. Yang ketiga, menyerahkan dokumen-dokumen yang diminta pada pihak penanggung agar klaim segera diproses. Yang keempat, pihak penanggung menerima dokumen dari tertanggung, kemudian melakukan survei pendahuluan. Dan yang terakhir, keputusan klaim. Apabila klaim yang diajukan masuk dalam jaminan polis, maka penanggung akan membayar ganti rugi. Namun jika klaim tidak masuk dalam jaminan polis, maka penanggung akan menolak klaim yang diajukan tertanggung. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya yaitu terkait dengan solusi permasalahan, yang dimana digitalisasi sistem klaim agar proses klaim bisa diajukan dan dipantau secara online dengan verifikasi dokumen otomatis, meningkatkan edukasi nasabah melalui sosialisasi media digital, dan menyediakan panduan checklist klaim yang sederhana, menyederhanakan birokrasi, serta menerapkan tanda tangan digital otomatisasi dokumen, dan pendampingan klaim melalui aplikasi atau petugas khusus, yang memperkuat pengawasan dengan sistem pelaporan kinerja klaim yang transparan, dan membentuk mediasi cepat untuk penyelesaian sengketa. Dan yang terakhir, membangun sistem pelayanan berbasis kepercayaan dengan memberikan alasan tertulis atas setiap penolakan klaim, dengan menetapkan standar waktu penyelesaian, serta melakukan evaluasi layanan secara berkala. Baik, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Hendra. Terima kasih, Aca. Untuk kesimpulannya, dari studi kasus ini, masalah utama dalam proses klaim asuransi pengangkutan barang di PT Jasindo itu masalahnya adalah birokrasinya mereka itu yang lambat dan kurangnya edukasi kepada yang pihak tertanggung. Meskipun Jasindo memproses klaim sesuai prosedur, pelayanan yang diberikan masih belum memenuhi harapan para nasabah. Untuk yang harus dilakukan itu, PT Jasindo melakukan perbaikan sistem klaim yang lebih cepat, sederhana, dan berbasis digital. Perlu segera dilakukan untuk meningkatkannya kepercayaan para nasabah. Saya kembalikan kepada Aca. Baik, untuk sarannya, sederhanakan prosedur birokrasi klaim, lalu percepat proses verifikasi dokumen, selanjutnya gunakan sistem digital untuk klaim online, dan aktifkan edukasi kepada nasabah tentang isi polis dan syarat klaim. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.